DMH Medical. Kembali lagi di channel DMH Medical. Oke guys, seperti biasanya seperti, jadi kali ini kakak mau memberikan tips dan trik kepada kalian mengenai cara mengerjakan soal si mama. Nah, tips dan trik ini pernah kakak lakukan dan alhamdulillah kakak diterima lewat jalur si mama juga atau lewat jalur ujian tulis. Nah, kakak di sini mau membagikan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa dan sama seperti kakak bisa lolos lewat jalur si mama ini gitu. Oke, langsung saja pada intinya. Tetapi sebelumnya kakak ada informasi nih buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Kesehatan. Oke, langsung saja pada intinya. Jadi kakak di sini akan memberikan tips kepada kalian bagaimana sih cara mengerjakan soal asli si mama. Tipsnya itu seperti apa dan sistem belajarnya itu seperti apa. Ini adalah real dari pengalaman kakak sendiri ya. Oke, sebelumnya mungkin kakak akan memberikan tipsnya secara langsung, bicara aja. Karena kenapa? Karena untuk tulisan dan lain sebagainya mungkin udah lupa lagi. Dan mungkin udah hilang gitu. Bagaimana kakak secara bukti nyatanya dalam persiapan untuk masuk Poltekkes lewat jalur si mama ini. Oke, jadi awalnya kakak untuk persiapan masuk Poltekkes itu hampir kurang lebih 3 bulan gitu. Bukan masuk Poltekkes aja, masuk untuk PTN yang lain juga, mau itu jalur SBMPTN, SNPTN, kemudian jalur apa ya waktu itu, OSIS juga kakak itu mempersiapkan untuk jalur PTN, banyak hal gitu di sana. Nah, kakak waktu itu belum mendapatkan soal-soal asli yang telah diujikan tahun-tahun sebelumnya. Jadi waktu itu kakak belajarnya itu secara mandiri aja, cari soal-soal di Google, kemudian tanya-tanya ke guru, minta soal-soal yang telah diujikan di UN, ujian nasional kakak kerjakan, dan bertanya kepada guru mengenai tips-tips bagaimana sih supaya bisa masuk ke perguruan tinggi, soalnya itu seperti apa, standarnya itu seperti apa. Tetapi kalau kalian sih sekarang enak karena kakak udah menyediakan soal-soal buat kalian gitu, jadi kalian bisa mempelajarinya dari sana gitu. Nah, untuk sistem belajar kakak itu hampir 3 bulan, dan kakak secara konsisten 3 bulan tersebut kakak belajar mengenai SBMPTN, mengenai si mama, dan mengenai jalur mandiri gitu. Kakak belajar di sana, dan secara konsisten kakak mengerjakan sekitar dalam 1 hari nih. Selain mengerjakan tugas, kakak menyediakan waktu untuk mengerjakan 5-10 soal dalam sehari. Itu juga kalau saya atau kakak itu waktunya banyak gitu, tidak termepet oleh tugas dengan organisasi dan sebagainya. Jadi kakak usahain gitu, minimal 5 soal dalam sehari. Kalau memang tidak bisa, saya sering menanyakannya kepada guru saya. Karena jadi saya waktu itu sering banyak bertanya gitu ke guru mengenai biologi, mengenai kimia, mengenai fisika, matematika tentu saja gitu, yang tidak kakak pahami ditanyakan pada mereka. Jadi mereka kewalahan gitu memberikan pertanyaan-pertanyaan soal-soal dari kakak gitu, dan di sana letak kakak gitu bisa mengerjakan tersebut, mengatur tersebut. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, ini dia yang akan kakak bahas, membangun keterbiasaan kalian gitu, bagaimana supaya bisa memanage dan supaya bisa konsisten mengerjakan soal-soal dan bisa masuk di perguruan tinggi yang kalian mau gitu. Nah, untuk membangun kebiasaan tersebut memang sulit gitu, tidak mudah. Kakak juga rasakan memang itu hal-hal yang sangat sulit. Karena kenapa? Karena teori juga mengatakan bahwa untuk membangun kebiasaan tersebut itu dibangun dari dalam diri kita terlebih dahulu, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin sekitar
60 hari atau 2 bulan baru kalian bisa menetap di kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, jadi untuk menerapkan tersebut jangan malas gitu. Intinya jangan malas, dan adik-adik harus sisihkan waktu adik minimal, kalau tidak mengerjakan minimal 1 soal saja dalam sehari, itu udah mulai membangun kebiasaan baru gitu buat adik-adik. Karena kenapa? Karena membangun kebiasaan itu kalau menurut kakak itu harus secara perlahan-lahan gitu. Jangan langsung biasanya yang cepat gitu tidak akan berlangsung lama atau bertahan lama gitu kebiasaan adik-adiknya. Jadi menurut kakak, mulailah dari hal-hal kecil gitu, dari mulai bertanya terlebih dahulu kepada teman, bertanya kepada guru terlebih dahulu, biasakan dulu gitu. Nah, nanti juga akan terbiasa mengerjakan soal-soal atau memberikan efek kebiasaan yang positif buat kalian gitu. Kemudian untuk memanage waktu nih, gimana sih kak, kan saya sibuk gitu, tugas banyak gitu, mau ujian sekolah juga, kemudian juga banyak ujian, banyak praktek, banyak tugas dari sekolah juga, dari guru-guru yang harus dikerjakan gitu. Gimana sih cara memanage waktu? Sebenarnya ini pertanyaan sih perlu dibalikan juga, bagaimana sih memanage waktu? Sebenarnya sih waktu itu tidak bisa di-manage itu adik-adik. Karena kenapa? Karena waktu ya terus berjalan gitu, gak bisa di-manage, tidak bisa diatur oleh kita gitu. Masa kita harus puterin si jamnya, kan waktu terus berjalan. Nah, yang ada gitu, bagaimana sih diri kita memanage diri kita, itu yang paling penting. Ingat, kalau kita bisa memanage diri kita sendiri gitu, harus bisa membatasi gitu diri kita sendiri, bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, waktu pun tidak akan tersia-siakan gitu, dan kita tidak akan mengeluh, kok saya tidak bisa manage waktu. Bukan waktu yang tidak bisa di-manage, tapi kalianlah yang tidak bisa di-manage, tidak bisa mengatur diri kalian sendiri. Maka dari itu, kalau kalian ingin punya target, kalau kalian ingin punya cita-cita, maka usaha kalian pun harus benar-benar gitu. Kalau menurut kakak, kalau tips dari kakak sering menuliskan di buku harian atau ditempel di dinding-dinding kamar gitu. Kalau di kosan, kakak sering menempel banyak mengenai jadwal harian kakak gitu, dari mulai bangun pagi, kemudian dari makan, sarapan, apalagi gitu. Itu harus kakak kerjakan, dan kemudian kakak checklist kalau sudah kakak kerjakan dalam seharian tersebut. Lalu kakak evaluasi kembali, apa sih yang sudah kakak kerjakan dalam satu hari ini, ada positifnya tidak, ada hal yang terlewatkan tidak, mana sih yang harus ditambah lagi, mana sih yang kira-kira terlewatkan dan harus dievaluasi lagi, harus diperkuat lagi, harus ditambah lagi. Kakak seperti itu gitu. Jadi kakak tulis seperti kalender panjang gitu. Atau bukan kakak tulis, kakak print mengenai jadwal harian kakak, dan itu ada yang wajib, ada yang tidak, ada yang sunnah gitu. Kalau dalam agama gitu ya, ada yang wajib, ada yang sunnah yang harus kakak kerjakan gitu ya. Nah, di sana kakak checklist, dan itu sebagai 60 hari aja gitu. Di jadwalnya 60 hari saja untuk membangun kebiasaan AD gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami, bagaimana sih untuk memahami soalnya. Kan saya misalnya dari IPS Kak, kan yang diujikan pelajaran MIPA atau jurusan IPA gitu. Kan saya dari SMK, tidak ada mata pelajaran IPA-nya gitu. Nah, kalau tips dari kakak, jika kalian dari IPS, kalian dari SMK, kalian optimalkan saja nih soal-soal yang dari bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian kalau kalian pintar di matematika, usahain itu yang matematika. Karena kenapa? Karena yang paling banyak itu soal dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan hampir 30 soal, matematika hampir 30 soal, dan bahasa Indonesia itu hampir 10 soal. Kan lumayan ada 70 soal. Maka kalau kalian benar semuanya, 70% adik-adik sudah memegang nilai gitu, 70%. Dan di sana kalau 70% menurut kakak itu udah aman gitu. Dan kalian juga fokuskan aja gitu yang IPS di sana. Kalau misalnya dari IPA, dari yang udah terbiasa dengan pelajaran tersebut, maka tips dari kakak, kalian pahami gitu apa materinya secara benar-benar. Dan yang IPS juga sama, yang dari SMK juga sama, pahami dulu materinya. Kalau bentuk soal itu jangan dihafal, kalian harus pahami dulu materinya, materi IPA, biologi, matematika yang paling penting. Kemudian kalau bahasa Inggris sih, itu tipsnya mungkin dari kakak, asal kalian mengerti bahasa Inggris, itu soal-soalnya mudah sih. Kemudian juga untuk bahasa Indonesia, itu tips dari kakak, kalian pahami dulu materinya. Karena kalau kalian udah paham materinya,
Maka ketika kalian mengerjakan soal dalam bentuk dan tipe apapun, apalagi udah terbiasa mengerjakan soal HOTS dan soal dengan standar kurtilas, maka kalian nanti udah cetek lah gitu, udah gampang gitu dalam mengerjakan soal. Karena itu yang kakak rasakan, kakak bisa lolos di SBMPTN, di SIMAMA, kemudian di Jalur Rapot juga. Karena kenapa? Karena kakak udah terbiasa membangun kebiasaan kakak, kemudian juga kakak juga mulai belajar gitu, memahami materinya terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soalnya. Karena itu yang paling penting. Oke, mungkin udah panjang lebar yang ngomong kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat kalian, dan kakak doakan buat kalian yang ingin masuk ke Poltekkes, masuk ke perguruan tinggi, atau mau mencapai cita kalian, mau jadi pengusaha, mau jadi polisi, mau jadi apapun itu. Yang penting kalian bisa berusaha dan bisa membanggakan orang-orang di sekitar kalian, dan yang paling utama bermanfaat bagi semua orang di sekitar kalian gitu. Mungkin sampai sini saja bincang kita kali ini. Semoga ada hasil yang bisa dipetik oleh kalian semua. Mungkin saya pamit, dan saya ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe heula atuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang ya. Maka dari itu, saya Deden Miftahul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.